Saudara, kini kami ajak Anda menuju gedung KPK Jakarta bersama reporter SCTV Desa Apridini untuk memantau jalannya kasus suap sengketa pemilu kada. Desa, apakah KPK sudah memastikan ditemukannya obat-obatan terlarang dalam penggeledahan ruangan Akil tadi malam? Ya, Joanita dan juga saudara, memang hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi dari KPK terkait dengan ditemukannya narkoba jenis sabu di ruang kerja Akil Mukhtar dalam penggeledahan malam tadi. Namun demikian, berdasarkan informasi yang kami himpun dari sejumlah lokasi penggeledahan, memang yang cukup mencengangkan ialah hasil barang atau barang bukti yang diamankan dari ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar yang baru selesai digeledah selama kurang lebih 9 jam, sehingga baru pukul 1.40 dini hari tadi selesai digeledah, penyidik membawa atau mengamankan 6 buah kardus, 2 buah koper serta tas yang berisi narkoba jenis sabu. Namun demikian, dari mana narkoba ini berasal dan apakah Akil Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, juga turut mengkonsumsi sabu-sabu? Kami belum mendapatkan konfirmasi secara resmi dari KPK maupun juga hasil tes urin dari Akil Mukhtar. Dan selain itu, saudara, dapat kami sampaikan pula bahwasanya pasca penetapan Akil Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, sebagai tersangka dalam 2 perkara sekaligus, yakni sengketa penanganan pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, maupun penanganan pilkada atau sengketa di Kabupaten Lebak, Banten, hingga saat ini belum ada pemeriksaan lanjutan terhadap 6 tersangka yang kini semuanya ditahan di rumah tahanan KPK atau rutan KPK yang berada di lantai basement gedung KPK ini. Dan malam tadi sekitar 24 jam pemeriksaan juga setelah mereka lalui, mulai dari Rabu malam saat mereka terjaring operasi tangkap tangan. Ini malam tadi juga Akil Mukhtar bersama dengan Khairunisa, Tubagus Hairiwardana juga telah memasuki rutan KPK dan telah selesai diperiksa. Usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Akil Mukhtar juga sempat membantah dan menyatakan tidak tahu menahu tentang penanganan sengketa pilkada. Ia hanya menyatakan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra 3 nomor 7 Jakarta, Akil Mukhtar hanya menerima tamu pada pukul 10 malam, namun demikian tiba-tiba saja ada penyidik yang datang untuk menangkapnya. Dan selain itu dapat kami informasikan pula, saudara, bahwasanya dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK selama mulai dari Rabu malam hingga Kamis malam tadi atau sekitar dini hari tadi, telah diamankan uang senilai total 7,2 miliar rupiah. Dan ini tentunya dari 2 kasus, yakni yang pertama dalam operasi tangkap tangan diamankan uang senilai 3 miliar rupiah dalam pecahan dolar Singapura. Selain itu juga diamankan uang senilai 1 miliar rupiah di rumah Susitur Andayani yang merupakan pengacara yang juga terlibat dalam kasus sengketa penanganan pilkada di Kabupaten Lebak, Banten, yakni uang suapnya berasal dari Tubagus Hairiwardana yang merupakan pengusaha sekaligus suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin serta adik kandung dari Gubernur Banten Ratu Atut Khosia sebanyak 1 miliar rupiah. Dan selain itu juga dalam penggeledahan di Widya Chandra 3 nomor 7 diamankan pula uang senilai 2,7 miliar rupiah serta 500 juta rupiah diamankan di ruang kerja Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Dan dengan demikian uang senilai 7,2 miliar rupiah telah diamankan, dan apakah jumlah ini akan bertambah tentunya masih kita nantikan bersama. Dan selain itu, saudara, untuk kasus atau penanganan sengketa pilkada di Lebak, Banten, KPK juga telah mengajukan surat cekal untuk Gubernur Banten Ratu Atut Khosia. Mengingat Ratu Atut sendiri adalah Gubernur Banten sekaligus kakak kandung dari Tubagus Hairiwardana. Dan apakah dengan ditangkapnya Akil Mukhtar ini akan membongkar skandal suap penanganan sengketa pilkada di sejumlah daerah? Kita nantikan bersama, Joanita dan juga saudara. Sementara ini demikian yang dapat kami laporkan dari gedung KPK Jakarta. Kembali ke Joanita Wiratmaja di studio. Ya, terima kasih laporan Anda Desa Apridini.